Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan Ibu Jerly Emi Tampu Bolon. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem sirkulasi pada manusia. Tepatnya kita nanti akan mempelajari tentang organ dan mekanisme peredaran darah pada manusia. Pada pembelajaran sebelumnya pasti anak ibu sudah belajar tentang darah, bahwa salah satu fungsi darah itu adalah mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Tapi tahukah anak ibu bagaimana darah bisa mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh? Ya, benar sekali bahwa darah mampu mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh itu dibantu oleh organ-organ peredaran darah. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Anak ibu semua, bahwa darah bisa mengalir ke seluruh tubuh itu karena dibantu oleh organ-organ peredaran darah. Di mana organ peredaran darah itu ada dua. Yang pertama yaitu jantung dan yang kedua adalah pembuluh darah. Kita bahas satu persatu ya. Baik anak ibu, bahwa organ yang pertama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia yang pertama adalah jantung. Jadi jantung itu merupakan organ peredaran darah yang berbentuk kerucut dan tumpul serta ujung bawahnya terlihat miring. Jantung itu terletak di antara paru-paru dan di atas diafragma di dalam rongga dada, di mana biasanya ukuran jantung itu seukuran dengan kepalan tangan orang dewasa dan memiliki berat antara 220 sampai 260 gram. Adapun fungsi jantung itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Struktur jantung. Nah, jantung manusia itu dibungkus oleh selaput loh, yang disebut dengan membran perikardium. Nah, membran ini berupa kantong dengan lapisan ganda. Dan juga membran inilah yang memungkinkan jantung bisa membesar dan mengecil. Yang kedua, jantung itu terdiri atas 3 lapisan. Lapisan terluar disebut dengan epikardium, lapisan otot disebut dengan miokardium, dan lapisan terdalam pada jantung disebut dengan endokardium. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 ventrikel dan juga 2 atrium, di mana bagian atrium ini berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh, sedangkan bagian ventrikel itu adalah bagian pada jantung yang berfungsi untuk memompa darah keluar dari jantung. Struktur jantung berikutnya adalah bahwa jantung manusia memiliki 3 katup atau disebut valvula. Valvula yang pertama itu yaitu Bicus vidalis. Valvula ini terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Fungsinya untuk mencegah darah kembali ke atrium kiri ketika ventrikel kiri memompa darah. Nah, valvula yang kedua adalah valvula tricus vidalis. Valvula ini terletak di antara atrium kanan dengan ventrikel kanan. Nah, fungsinya sama, yaitu mencegah darah kembali ke atrium ketika ventrikel kanan memompa darah. Dan selanjutnya itu adalah valvula semilunaris. Nah, valvula ini terletak di pangkal aorta. Itu adalah valvula yang terdapat pada jantung. Anak ibu, supaya kita lebih paham bagaimana struktur jantung, kita lihat gambar berikut ya. Oke, yang pertama ini adalah ventrikel kiri. Ventrikel kiri ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, perlu kita pahami bahwa darah yang dipompa ventrikel kiri itu darah yang mengandung atau yang kaya akan oksigen ya, karena seluruh tubuh kita memerlukan oksigen. Jadi ventrikel kirilah yang memompakan darah yang telah mengikat oksigen ke dalam seluruh tubuh. Bagian yang kedua adalah atrium kiri. Nah, atrium kiri ini berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru. Biasanya
Darah yang diterima dari paru-paru adalah darah yang mengandung banyak oksigen yang nantinya akan dipompa oleh ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Yang ketiga adalah ventrikel kanan. Nah, ventrikel kanan ini adalah memompa darah ke paru-paru, di mana darah yang dipompa itu mengandung banyak karbon dioksida. Jadi ventrikel ini memompakan darah keluar dari jantung menuju ke paru-paru. Yang keempat adalah katup bicus vidalis. Seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa katup ini berada di antara atrium kiri dan juga ventrikel kiri. Yang selanjutnya itu adalah katup tricus vidalis, di mana katup ini berada di antara atrium kanan dengan ventrikel kanan. Fungsinya mencegah darah kembali masuk ke atrium kanan ketika ventrikel kanan memompa darah. Selanjutnya adalah vena pulmonalis. Vena pulmonalis merupakan pembuluh darah yang masuk ke jantung yang mengalirkan darah dari paru-paru ke atrium kanan, di mana vena pulmonalis adalah satu-satunya pembuluh darah vena yang mengalirkan darah kaya akan oksigen. Yang ketujuh adalah aorta. Aorta ini merupakan pembuluh darah arteri terbesar di dalam tubuh kita. Nah, ketika ventrikel kiri memompa darah, maka darah yang dipompa akan mengalir melalui aorta. Kemudian aorta ini akan mengalirkan darah ke arteri-arteri berikutnya. Kemudian ada arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis ini merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari ventrikel kanan ke paru-paru, di mana arteri inilah yang mengalirkan darah yang kaya CO2 ke paru-paru. Yang selanjutnya itu adalah vena cava superior, di mana pembuluh darah ini merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah yang kaya akan karbon dioksida dari tubuh bagian atas ke atrium kanan. Dan yang terakhir adalah vena cava inferior, di mana vena cava ini akan mengalirkan darah ke dalam jantung yang kaya akan karbon dioksida yang berasal dari tubuh bagian bawah. Organ peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tertutup yang bercabang-cabang, di mana fungsi pembuluh darah ini adalah tempat mengalirnya darah ke seluruh tubuh, baik darah yang masuk ke dalam jantung maupun yang keluar dari jantung. Nah, pembuluh darah manusia itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan yang terakhir adalah pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah yang kaya akan oksigen, di mana pembuluh darah ini membawa darah keluar dari jantung. Adapun ciri-ciri pembuluh darah arteri, yang pertama itu adalah dindingnya tebal dan elastis. Kedua, tekanan di dalam pembuluh arteri kuat sehingga kalau kita raba maka dia akan berdenyut. Kemudian mengalirkan darah yang kaya akan oksigen. Serta ketika terjadi luka maka darah akan menguncur. Arteri terdiri atas 3 jenis. Yang pertama itu adalah aorta. Aorta itu merupakan arteri yang paling besar yang mengalirkan darah pertama sekali keluar dari jantung. Yang kedua adalah arteri pulmonalis, yaitu arteri yang membawa darah kaya akan karbon dioksida dari jantung menuju ke paru-paru. Dan yang ketiga itu ada arteri koronaria, yaitu arteri yang berfungsi untuk menyuplai nutrisi maupun oksigen bagi si jantung itu sendiri. Nah, arteri itu memiliki percabangan yang disebut dengan arteriola. Pembuluh darah yang kedua adalah pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena ini merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk kembali ke jantung.
Adapun ciri-ciri pembuluh darah vena, yang pertama adalah memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Biasanya terletak dekat permukaan tubuh. Kemudian di sepanjang pembuluh darah vena terdapat banyak katup, yaitu mencegah darah kembali. Nah, selain itu, ketika terjadi luka pada pembuluh darah vena, biasanya darah akan menetes. Macam-macam pembuluh darah vena. Yang pertama adalah vena cava. Vena cava ini merupakan pembuluh darah yang terbesar yang ujungnya terletak di serambi kanan, di mana vena cava ini ada dua, vena cava inferior dan superior. Macam-macam pembuluh darah vena. Yang pertama adalah vena cava. Vena cava ini merupakan pembuluh darah yang terbesar yang ujungnya terletak di serambi kanan, di mana vena cava ini ada dua, vena cava inferior dan superior. Yang kedua adalah vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis merupakan pembuluh darah vena yang membawa darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Yang ketiga adalah vena porta hepatica, yaitu pembuluh darah vena yang membawa darah dari berbagai organ pencernaan dan masuk ke dalam hati. Supaya lebih jelas, perhatikan gambar struktur arteri dan vena berikut. Di sini juga bisa kita lihat perbedaan antara pembuluh darah arteri dengan vena. Nah, pembuluh darah yang ketiga adalah pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah kapiler ini merupakan pembuluh darah yang paling terkecil di dalam tubuh, di mana pembuluh kapiler ini memiliki peranan penting dalam pertukaran zat di dalam tubuh, misalnya pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen, itu melibatkan pembuluh kapiler. Adapun yang menjadi fungsi dari pembuluh darah kapiler itu, yang pertama adalah penghubung antara arteriola dengan venula, kemudian mengambil zat-zat yang dibutuhkan dari kelenjar, dan seterusnya tempat pertukaran zat antara darah dan cairan di dalam jaringan. Selanjutnya adalah mekanisme peredaran darah pada manusia. Peredaran darah manusia disebut peredaran darah tertutup dan ganda. Tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah, sedangkan peredaran darah ganda terjadi karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Di mana peredaran darah pada manusia ada 2 jenis. Yang pertama, sistem peredaran darah besar atau disebut juga dengan sistemik, dan sistem peredaran darah kecil yang disebut dengan sistem peredaran darah pulmonalis. Sistem peredaran darah besar. Adapun mekanisme peredaran darah besar itu dimulai ketika darah yang kaya akan oksigen dipompakan oleh ventrikel kiri. Kemudian melalui pembuluh darah aorta, darah tersebut dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh akan dibawa oleh vena cava superior maupun inferior dan masuk ke atrium kanan. Itu adalah mekanisme peredaran darah besar atau sistemik. Yang kedua adalah sistem peredaran darah kecil atau pulmonalis. Mekanismenya diawali dari ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan, di mana darah ini kaya akan karbon dioksida. Kemudian darah akan dipompakan oleh ventrikel kanan menuju paru-paru melewati arteri pulmonalis. Di paru-paru nanti darah yang kaya akan karbon dioksida melepaskan karbon dioksidanya dan kembali mengikat oksigen. Kemudian darah tadi mengalir menuju jantung ke bagian atrium kiri melalui vena pulmonalis. Itu adalah mekanisme peredaran darah pulmonalis. Nah, supaya lebih paham, perhatikan gambar yang menunjukkan mekanisme peredaran darah besar maupun peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah besar itu darah keluar dari jantung menuju seluruh tubuh dan nanti akan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil itu ditunjukkan oleh peredaran darah dimulai dari jantung, dilanjutkan ke paru-paru dan nanti akan kembali ke jantung.
Selanjutnya adalah berbagai kelainan pada sistem peredaran darah. Yang pertama adalah anemia. Anemia sering disebut juga dengan kekurangan darah. Anemia ini terjadi akibat kekurangan hemoglobin, di mana ini bisa terjadi karena kekurangan zat besi, ion, maupun kekurangan vitamin B12. Anemia biasanya menyebabkan penderitanya menjadi lemah, letih, lesu, dan lunglai. Kelainan yang kedua adalah leukemia. Leukemia disebut juga dengan istilah kanker darah, di mana penyakit ini terjadi akibat produksi sel darah putih atau leukosit yang berlebihan dan jumlahnya abnormal, di mana leukosit ini akan memakan eritrosit sehingga eritrositnya menjadi sedikit. Kelainan yang ketiga adalah hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi. Nah, pada normalnya kan manusia memiliki tekanan darah sekitar 120/80 mmHg. Jadi kalau disebut dengan hipertensi artinya memiliki tekanan darah lebih dari 120/80 mmHg. Selanjutnya itu ada hipotensi. Hipotensi disebut juga dengan tekanan darah rendah, yaitu jika tekanan darahnya kurang dari tekanan darah normal, yaitu lebih kecil dari 120/80 mmHg. Sebenarnya ketika kamu memiliki tekanan darah 110 itu masih tergolong normal ya di usia kamu yang beranjak dewasa. Hemofilia. Hemofilia itu merupakan penyakit genetik atau bawaan ya, sehingga tidak bisa disembuhkan. Penyakit ini ditandai dengan keadaan darah yang sulit membeku. Jadi ketika terjadi luka, darah akan terus keluar. Berikutnya adalah talasemia, merupakan penyakit yang ditandai dengan bentuk eritrosit yang abnormal sehingga kemampuan untuk mengikat oksigennya berkurang. Nah, talasemia juga penyakit pada sistem peredaran darah yang disebabkan oleh faktor genetika ataupun penyakit bawaan. Varises. Varises itu merupakan pembesaran pembuluh darah vena yang biasanya itu dialami oleh perempuan maupun laki-laki ya. Biasanya itu terlihat di sekitar betis maupun paha. Jadi varises itu pelebaran pembuluh darah vena ya. Selanjutnya adalah trombus. Trombus ini merupakan gumpalan bekuan darah yang akan menghambat mengalirnya darah sehingga akan menyebabkan kerusakan di tempat terdapatnya gumpalan tersebut. Sedangkan embolus itu merupakan gumpalan bekuan darah yang bergerak pada sistem sirkulasi. Nah, biasanya gumpalan ini akan terjebak di pembuluh darah kecil sehingga menyebabkan terganggunya elastisitas pembuluh darah. Selanjutnya ada arteriosklerosis, yaitu sumbatan pada pembuluh darah arteri akibat menumpuknya lemak. Dan ada arteriosklerosis, yaitu sumbatan pada arteri akibat menumpuknya zat kapur. Nah, anak-anak, demikianlah video penjelasan tentang organ dan mekanisme peredaran darah pada manusia. Terima kasih ya sudah menonton. Semoga video ini dapat membantu kamu untuk memahami sistem sirkulasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.